Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Saya menyampaikan selamat beribadah Sabat. Kita telah memuji Bapa Yahweh di hari Raya Sukot ini. Kita masih berada dalam hadirat Tuhan, dalam sukacita Sukot, saudara yang kekasih. Ya, tapi hari ini kita mau membaca firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal 1, ya, kitab Yunus, saudara yang kekasih. Kita akan baca dari kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, anak-anak sahabat supaya naik ke atas. Tes. Suaranya jelas ya? Jelas ke belakang suaranya? Ana, Yuli, bisa jelas suara saya? Jelas ya? Oke. Sudah dapat Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3, kita akan baca bersama-sama ya. Sebelum kita tundukkan kepala dulu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia Tuhan. Apa yang mau Bapa sampaikan hari ini Tuhan, dalam Kau Tuhan yang beracara secara termeterai kepada kami semua yang mendengarkan, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan Bapa Yahweh. Dan Roh Kudus ambil alih semua Tuhan, jadi rancangan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, amin. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Datanglah firman Bapa Yahweh kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Bapa Yahweh. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Bapa Yahweh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya. Saudara yang kekasih, ini hari raya Sukot. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok jadi larinya hari raya Sukot, hari raya sukacita, kok larinya ke Yunus? Saudara yang kekasih, hari ini tema khotbah saya adalah mengupgrade diri kita, mengupgrade pribadi kita, ya. Saudara yang kekasih, pembacaan yang barusan kita dengar, saya percaya bahwa saudara bukan pertama kali mendengarkan ini. Mungkin sudah tahu ceritanya, bahkan ada sampai guru sekolah minggu juga mengajarkan ada lagu tentang Yunus. Yunus berada di perut ikan. Sudah terkenal ya. Tapi beberapa hari yang lalu saya tentu lagi buka-buka Alkitab, Tuhan ingatkan tentang Yunus ini. Yunus ini, saudara yang kekasih, kita sudah membacanya, bagaimana dia mendengarkan pesan Tuhan. Ya, Yunus ini bin Amitai, dia anak Amitai, dan Tuhan mau pakai dia dalam kehidupannya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan sebenarnya. Tetapi perintah Tuhan pada hari ini dikatakan supaya dia menyampaikan pesan Tuhan dengan, apa katanya? Siapa yang nangkap? Dengan keras. Sebagai manusia, kalau kita baca bagaimana pikiran dia sebagai
pikiran manusia. Saya harus menyampaikan dengan keras, dan itu akan berakibat apa, saudara kasih? Kalau sesuatu pesan yang disampaikan keras, pasti ada timbal balik yang melawan. Kalau disampaikan dengan keras, maka ada reaksi yang apa? Yang lembut apa yang keras? Keras. Dia pikir gini, ya. Cuman gak ditulis di sini dari kita. Daripada aku menyampaikan ini dengan keras, aku akan berhadapan dengan rakyat Niniwe dan mereka akan menyerang aku. Lebih bagus aku apa? Menyelamatkan diri. Lebih bagus aku tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya akan mengulangi baca yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Ia pergi ke Yafu dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Bapa Yahweh. Dia siap untuk bayar perjalanannya asal tidak melakukan kehendak. Kan ini paradok. Bayangkan, dia rela mengeluarkan sejumlah uang, pergi ke Yafu dan berangkat dari Yafu naik kapal menuju mana? Tarsis. Dari tempat kediaman Yunus ini sampai ke Tarsis itu jaraknya lebih kurang 4.000 km. Kalau dari sini ke Medan itu saya pernah lihat, itu jaraknya lebih kurang 1.890 km, hampir 1.900. Jadi dari sini ke Medan, dari Medan ke Jakarta, bolak-balik. Itu jaraknya dari tempatnya Yunus pergi ke Tarsis. Bayangkan saudara yang kekasih, begitu jarak perjalanan yang begitu jauh, dia rela pergi dan membayar dengan sejumlah uang, asal dia tidak melakukan perintah Bapa. Karena perintah Bapa, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, dikatakan kejahatan orang Niniwe itu sudah sampai di hadapan Bapa Yahweh. Saudara yang kekasih, sebenarnya Bapa Yahweh sayang kepada umat yang ada di mana? Di Niniwe. Tapi kalau saudara baca terus kitab Yunus ini, dikatakan, kalaupun aku menyampaikan perkataan Tuhan, nanti juga Tuhan selamatkan mereka, percuma aku menyampaikan kepada mereka. Jadi ada alasan pribadi dia. Jadi saudara yang kekasih, yang Tuhan mau Yunus ini supaya dia tunduk kepada perintah Bapa. Saudara tahu jalan ceritanya, bagaimana di tengah perjalanan kapalnya diguncang dengan ombak luar biasa, dan mereka mengadakan apa? Undi. Siapa di sini yang menyebabkan kapal ini terguncang begini hebat? Maka jatuhlah undi itu kepada Yunus. Lalu dia bersedia dan dia katakan supaya dia dibuang ke laut. Lalu di laut ditelan ikan dan dia berada di perut ikan. Saudara yang kekasih, yang mau saya sampaikan kepada saudara, ketika dia lari dari panggilan Tuhan, perintah Bapa, dia mengalami apa? Penderitaan. Dari perut ikan, dari tempat yang terdalam, dia berseru kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh. Di hari raya Sukot, hari raya kebahagiaan, hari raya di mana kita menjalani hari-hari raya sampai kepada 7 hari raya. Setelah kita mengadakan Tesufa, pertobatan, pemulihan, maka saudara kasih, hari ini Tuhan menyampaikan kepada saudara supaya saudara di-upgrade Tuhan. Saudara ada peningkatan. Ketika Yunus sudah menyesali perbuatannya, maka dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya,
Tapi setelah dia lakukan perintah Tuhan, dia dia berada di mana? Di bawah pohon apa? Pohon yang kecil, ya, semacam pohon jamur, dan kemudian menudungi dia, kemudian layulah pohon itu, dan dia apalagi dikatakan marah dia sama Tuhan, ya. Jadi sudah yang kasih, kita anak-anak Tuhan yang sudah tesufa, sudah merayakan sukacita karena pembebasan, kita tidak boleh lagi ngambek-ngambek sama Tuhan. Kita tidak boleh lagi menolak perintah Bapa Yahweh. Karena apa? Karena akibatnya akan membuat apa? Susah, membuat menderita. Yunus adalah gambaran anak Tuhan yang menderita, padahal Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai saudara dan saya. Setiap kita punya talenta yang Tuhan sudah percayakan, ya. Talenta yang Tuhan berikan kita harus jalankan. Yunus, dalam bahasa Ibrani-nya Yona, ya. Yona itu dari kata Yod, Waw, Nun, dan Hei. Yona itu, kalau saya lihat cara arti dari bahasa Ibrani, Yona itu artinya sebenarnya merpati, darah, ya. Kalau merpati sudah tahu sifat burung dara, burung merpati, ya. Tetapi ada penolakan dari dia. Tapi saya melihat Tuhan sayang sama dia, dan dia tidak mati binasa. Tuhan berikan kesempatan hidup ketika dia berseru dari perut ikan. Sehingga kekasih, kita mau tunduk kepada Bapa Yahweh, ya. Ada ketaatan kepada Bapa Yahweh. Ada tuntunan Roh Kudus kepada saudara. Ketika Roh Kudus itu bicara di hatimu, ketika suara itu ada secara audible, saudara dengar, atau suara Tuhan di hatimu, atau Tuhan memberikan sesuatu di pikiranmu, jangan tolak, saudara yang kekasih. Kalau itu berpadanan dengan keselamatan, kalau itu berpadanan dengan kehendak Bapa untuk keselamatan orang lain, saudara jangan pernah tolak. Misalnya, saudara diajak oleh seseorang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain. Ketika itu sampai kepada saudara, itu saudara tidak boleh menolaknya. Karena Roh Kudus itu berbicara, dia dengan banyak cara untuk memakai saudara. Banyak cara Tuhan untuk memakai anak-anak Tuhan, ya. Jadi kita harus dengar-dengaran kepada Bapa Yahweh. Supaya apa? Supaya keselamatan itu sampai kepada umat yang Tuhan sudah tentukan harus selamat melalui saudara dan saya. Kita bisa dibilang orang yang minoritas dari minoritas. Kenapa? Karena kita mempercayai Bapa Yahweh Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Sementara Kristen-Kristen yang lain itu berbeda. Kita mempercayai Bapa Yahweh tidak pernah mati, tidak pernah dia tunduk kepada maut, dia tidak pernah merendahkan diri kepada debu ciptaannya. Saudara minoritas. Pengajaran yang saudara dapat dari sini adalah pengajaran untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh Tuhan yang Esa itu harus sampai kepada umat yang lain, sebagaimana Tuhan perintahkan kepada Yunus supaya menyampaikan itu dengan keras. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, sampaikan dimulai dari hal yang lembut, ya, sampai kepada hal ketika Tuhan katakan sampaikan dengan keras, ada waktunya dengan keras. Ketika anakmu engkau dapati melakukan sesuatu yang tidak baik, yang sangat tidak baik, engkau harus menyampaikan dengan lemah lembut apa dengan keras? Dengan keras. Dan firman Tuhan menyampaikan apa? Jangan sayangkan rotan, ya. Jadi ada waktu di mana dengan lemah lembut, dengan juga ada waktu juga dengan keras. Tapi untuk Yunus ini Tuhan sampaikan dengan keras karena kejahatan mereka sudah sampai kepada Bapa Surgawi.
Tapi saudara yang kekasih, saya mau sampaikan pada saudara, setiap kita, setiap hari ketika kita berdoa, tefillah sekarit, berdoa pagi hari ini, ada suara Tuhan, anakku, sampaikan daftarku, sampaikan namaku yang kudus, sebab namaku itu berkuasa. Kalau saudara tidak sampaikan nama Bapa Sang Pencipta ketika Tuhan menyuruh kita, maka apa yang kita akan alami? Banyak perjalanan yang kita alami, jangan sampai kita mengalami seperti Yunus. Memang tipe atau masalah yang kita hadapi ya tentu berbeda. Kita tidak seperti Yunus masuk ke dalam perut ikan. Tapi ketika kita menolak apa yang Tuhan perintahkan, ada konsekuensinya. Ya, sebab itu saudara yang kekasih, saudara hidup, Tuhan sampaikan bukan sekedar hidup, bukan sekedar makan, minum, cari kerja, dapat duit, kemudian tidur, bangun, dan itu lagi, enggak. Di samping itu ada rencana Tuhan melalui saudara. Katakan dulu kepada diri saudara, Bapak Yahweh punya rencana dalam hidupku. Katakan kepada dirimu, Bapak Yahweh punya rencana dalam hidupku. Bapak Yahweh mau orang lain selamat melalui aku. Amin. Amin. Katakan amin. Ya. Tuhan mau saudara berarti. Kenapa saudara perlu menyampaikan nama Bapa? Karena di dalam nama Bapa Yahweh itu ada kemuliaan, ada kuasa yang sangat besar, ada kedahsyatan di dalam nama Bapa Yahweh. Saudaraku, dari menghidupkan orang mati sampai membelah lautan Tibereau, itu pakai apa? Pakai nama Bapa, saudaraku. Goliat orang raksasa dikalahkan Daud pakai apa? Nama Bapa Yahweh. Orang mati dihidupkan oleh Elisa pakai siapa? Nama Bapa Yahweh. Air yang mengandung racun dinormalkan, bisa diminum pakai siapa? Pakai apa? Nama Bapa Yahweh. Nama Bapa Yahweh dilakukan para nabi-nabi itu dengan kedahsyatan yang luar biasa. Banyak orang sembuh karena nama Bapa Yahweh. Nama Yesua Bapa berikan kuasa, dan nama Yesua bisa menyembuhkan orang. Nama saudara pakai saudara pribadi, saudara menyembuhkan orang sakit karena Bapa Yahweh ada di dalam saudara. Ada nama Bapa, ada kuasa Bapa Yahweh pada pribadi saudara. Nama Bapa Yahweh adalah nama yang dahsyat. Banyak orang lupa. Banyak orang lupa karena demonstrasi kekristenan mayoritas pakai nama Yesua. Padahal Yesua diberikan kuasa oleh Bapa Yahweh. Padahal para nabi-nabi sebelum Yesua, mereka memakai apa? Nama Bapa Yahweh. Ketika pribadimu tampil, saudara memproklamirkan nama Bapa Yahweh. Saudara mendoakan mereka pakai nama Bapa Yahweh. Saudara mendoakan mereka pakai sekaligus pakai nama Bapa Yahweh, pakai nama Yesua, maka akan terjadi mujizat. Ya. Saudara, ketika Tuhan sudah berpesan, kalau Roh Kudus sudah berbicara, itu ada penyertaan Tuhan. Ada apa? Penyertaan Tuhan. Kalau Roh Kudus berbicara, saudara harus jalan, harus lakukan. Ya, jangan mengeraskan hati. Karena zaman sekarang orang banyak yang tidak peka lagi, ya, kepada tuntunan Roh Kudus. Tuhan bilang bicara kepada dia, tapi dia mengeraskan hati. Kenapa? Karena dia tidak mau capek-capek, tidak mau berkorban waktu. Ya, jadi hari ini Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita mengupgrade, ya, mengupgrade diri kita, perhatian kita dalam pekerjaan Tuhan kita upgrade. Ya,
perhatian kita terhadap sesama, kita harus upgrade, ya. Dan korban syukur kita juga kita harus upgrade, ya. Jadi kehidupan kita harus upgrade. Kenapa, saudara yang kasih? Karena saudara sudah melakukan sampai kepada 7 hari raya, itu artinya saudara sudah siap untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, ya. Saya percaya ketika hari raya yang telah kita lalui, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya. Tuhan, di hari Yom Kippur ini, Tuhan, aku mau, ya, aku berjanji, aku mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Aku tidak mau bertahan kepada hal-hal yang kedaginganku, tapi aku mau menuruti apa yang Bapa perintahkan. Saya percaya bahwa saudara sudah berjanji. Kemarin saya sudah sampaikan di hari Yom Kippur, kalau saudara masih ingat, berilah komitmen kepada Tuhan 1 tahun ke depan, sampai kepada hari Yom Kippur yang akan datang, ya. Itu kan kemarin saya tidak tahu apa komitmen saudara, tapi kan saya sudah katakan beri komitmen, ya. Supaya kita, janji kita, bahwa kita akan mencari jiwa itu sangat penting, ya. Kenapa saya bilang sangat penting? Lihatlah betapa Tuhan berperkara dengan Yunus. Kenapa? Karena dia tidak menghargai jiwa. Bapa Yahweh berkata melalui Yesua, karena Yesua bilang, tidak pernah aku berbicara dari diriku sendiri, apa yang Bapa Yahweh sampaikan itulah yang kusampaikan. Artinya pengajaran Yesua itu adalah pengajaran Bapa Yahweh. Yesua bilang apa? Matius 16 ayat 26. Lebih berharga satu jiwa daripada seisi dunia. Kita baca saja. Coba kita baca dalam Matius 16. Ayat 26. Satu, dua, tiga. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya berharap saudara menangkap ayat ini. Ayat ini bicara lebih berharga keselamatan jiwamu dari segala apapun yang kau punya, kekayaan apapun kau, suksesnya bagaimanapun engkau, tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau jiwamu binasa. Itu maksud ayat ini. Di mata Bapa Yahweh, keselamatan jiwa itu teramat amat penting. Kalau saudara datang beribadah hari raya, saudara datang beribadah hari Sabat, itu dicatat Tuhan dalam buku historis kita yang disebut historis kehidupan. Ketika saudara rajin mendengarkan arahan Tuhan dan mengaplikasikannya mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat, mengajak orang untuk beribadah kepada Bapa Yahweh, memberitahukan kepada orang lain ada nama Tuhan Sang Pencipta, namanya Yahweh. Ketika engkau berdoa kepada nama itu dengan air mata, Bapa akan menjawab. Jadi bukan hanya pakai nama Yesua, tapi nama Bapa Yahweh Sang Pencipta. Kalau nama Putra, dan Putra sendiri sudah terima kuasa, aku diberikan kuasa. Bapa Yahweh memberikan apa? Kuasa. Sang pemberi adalah Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh memberikan namanya itu bukan tujuan hanya sekedar dibaca, dipelototin, saudara yang kasih. Itu diberikan nama itu karena mengandung apa? Kuasa. Saya kalau membaca para nabi-nabi itu luar biasa. Ya, kita mengikrarkan setiap Sabat itu fokusnya kepada siapa? Bapa Yahweh. Sentralnya kepada Bapa Yahweh. Itu sebabnya
Dalam Ulangan 10 ayat 20 sampai 21 dikatakan, biarlah pujianmu, ibadahmu, penyembahanmu sentralnya kepada Bapa Yahweh. Jadi yang saya mau sampaikan hari ini, saudaraku, pelihara kepekaan kepada Roh Kudus. Jangan pertahankan apa yang kau yakini yang bertentangan dengan Torah Bapa. Ya, ketika Roh Kudus bicara kepadamu, bertobat anakku, bertobatlah. Ketika Roh Kudus bicara, sampaikan namaku itu berkuasa, namaku yang kudus, nama di atas segala nama, yang Bapa Yahweh katakan biar segala bangsa di dunia memasyhurkan nama Bapa Yahweh. Tadi sudah kita baca kan? Siapa yang ingat tadi? Di mana terdapat tadi? Para ahli tadi membacanya. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Tadi sudah dibaca para ahli. Biar seluruh dunia memasyhurkan nama Bapa. Gimana bisa seluruh dunia? Tetangga kita aja, jangankan tetangga, saudara kita aja enggak, kakak kita aja enggak, adik kita aja enggak. Bahkan ada juga anak kita juga enggak. Padahal Bapak Yahweh bilang apa? Supaya seluruh dunia. Artinya saudara dan saya harus berpartisipasi, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini. Yunus tidak mau berpartisipasi. Dia mengeraskan hati, dia rela keluarkan uang melawan Tuhan. Ya. Banyak anak Tuhan rela dia mengeluarkan uang untuk melawan Tuhan. Disuruh ibadah Sabat, malah dia pergi ke puncak, dia keluarkan uang untuk melawan ketetapan Bapa. Ya. Disuruh ibadah Sabat, dia malah pergi ke Ancol. Dia keluarkan uang ke sana untuk tidak menuruti perintah Bapa. Banyak orang melawan perintah Tuhan. Tapi saudara, ketika Tuhan sudah tetapkan, kenapa saudara mau melakukan? Karena ada janji Tuhan yang manis, ada janji Tuhan yang indah. Saya lupa itu lagu rohani, janji Tuhan. Ya, janji Bapa Yahweh yang manis, ya. Janji yang manis takkan ku lupakan, Bang ambing lagi jiwaku. Jadi janji Tuhan gak boleh kita bimbang, ya. Lakukan, do it as soon as, do it, lakukan segera, ya. Jadi Bapak ingin pakai saudara. Saya berharap saudara ada buah yang saudara dapat, buah jiwa, ya. Jadi satu poin yang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, upgrade diri saudara sehingga saudara bergairah, upgrade perhatian saudara kepada firman Tuhan, upgrade kepekaan saudara kepada Roh Kudus, upgrade cinta saudara kepada sesama, terutama bicara Yerusalem dulu, keluargamu, saudaramu, kakakmu, abangmu, adikmu, namborumu, amangborumu, tulangmu. Ya, saya ada tulang saya di Komplek Limus, Marga Pardede. Saya injili dia. Ya, sebenarnya kalau orang Batak itu kalau sama tulang itu nggak boleh, itu asal sembarangan. Tapi saya bilang saya megang firman Tuhan. Ya, oh iya bere, silakan bere. Oh iya. Walaupun statusnya secara adat saya itu nggak boleh, ya. Itu bere itu harus hormat, tunduk itu, nggak boleh asal ngomong. Tapi saya bukan asal ngomong, saya menyampaikan firman Tuhan. Jadi adat itu sementara di stop dulu. Dia punya jabatan sebagai tulang, di stop dulu. Saya sampaikan kabar Tuhan. Saudara kekasih, Tuhan mau, ya, kalau saudara mengupgrade diri saudara, upgrade juga waktu saudara, waktu untuk melayani Tuhan, ya. Jangan terlambat, saudara kasih, ya. Upgrade, pakai sistem manajemen PDAC, yang kalau jam 8 berangkat terlambat, saudara evaluasi, oh berarti ini mesti sistem PDAC, manajemen PDAC, ya, cek dan mundurkan menjadi jam 7.30, terlambat lagi, mundurkan lagi jam 7, gitu. Jadi harus mengupgrade. Saudara terlambat dilihat Tuhan nggak? Dilihat. Saudara serius apa tidak serius dilihat Tuhan nggak? Dilihat. Bapak Yahweh bilang
Dia melihat ke dalam dasar hati kita paling dalam, ya. 1 Samuel 16 ayat 7 itu ayatnya. Jadi Bapa melihat hatimu, hatimu yang sungguh-sungguh, hatimu hanya sekedar-sekedar, hatimu yang sangat serius, hatimu yang sedang hancur mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan. Semua Bapa Yahweh lihat, ya. Dia ambil kendali hidupmu. Yang Tuhan mau hari ini upgrade dirimu, ya, supaya saudara jangan ngikuti Yunus ini, Yona itu dia tidak peka, bahkan dia melawan, ya. Jadi kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan berbicara kepada saudara, Tuhan bilang, anakku, mari kepadaku, datang kepada Tuhan. Anakku, masuk kau ke kamar, berdoa kau kepadaku. Masuk ke kamar, berdoa, ya. Saya suka ikutin perintah Tuhan. Lagi nyetir saya di mobil, Tuhan bilang, anakku, berdoa kepadaku. Saya berhenti, saya berdoa. Saya angkat tangan di mobil, di pinggir jalan, ya. Jadi kita mesti jaga kepekaan, ya. Ketika Roh Kudus bicara, saudara harus peka, sehingga Tuhan melihat bahwa saudara adalah anak yang dengar-dengaran, ya. Anak yang apa? Bukan anak yang cuek, ya. Saudaraku, ya, anak-anak di sini harus menjadi anak-anak yang dengaran kepada Bapa di surga, juga kepada Bapa di dunia, ya. Ya, kalau ada anak yang tidak dengaran ayahnya, maka anak itu bukan anak yang baik, ya. Anak yang mendengarkan suara bapaknya, suara orang tuanya, itu adalah anak yang baik, anak yang diberkati, ya. Karena tidak mungkin, ini saya lagi katakan, tidak mungkin seorang anak yang tidak mendengarkan arahan orang tuanya, nasihat orang tuanya, tidak mungkin dia mendengarkan suara Tuhan, ya. Karena ada jenjangnya. Kekudusan itu ketika kita mendengarkan suara orang tua kita, menghormati orang tua kita, itu berakibat kekudusan, ya. Pernah kan saya sampaikan? Masih ingat gak ayatnya? Coba kita buka Imamat 19, supaya saudara, anak-anak remaja menjadi anak-anak yang manis, yang mengupgrade, dia upgrade, ya, sikap kita terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terlebih terhadap Bapa Yahweh. Coba baca, kita baca Imamat 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Sudah dapat? Imamat 19 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semua? Oke, kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Bapa Yahweh berfirman kepada Mose, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Yahweh Tuhanmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Yahweh Tuhanmu. Saya berharap saudara menangkap ayat ini. Ayat 1 sampai 3 itu satu ayat yang memiliki kesatuan untuk kekudusan seorang anak Tuhan atau umat Tuhan. Umat Tuhan yang kudus itu adalah ketika mereka beribadah Sabat dan menghormati orang tuanya. Dia dengar-dengaran kepada orang tuanya, ya. Anak yang manis mendengarkan arahan orang tuanya, dan dia akan menjadi apa? Hidup dalam kekudusan. Jadi kalau dia beribadah Sabat tapi dia menentang, tidak menghormati orang tuanya, tidak ada kekudusan di situ, ya. Saya berharap anak-anak muda, remaja, pemuda, pemudi mengupgrade, ya, mengupgrade sikap kita terhadap Tuhan, juga terhadap orang tua, ya. Saya juga minta semua WL, singer mengupgrade, ya. Pelayanan kita dia upgrade.
Jadi semua kita harus mengupgrade bagaimana supaya kita yang terlibat dalam pelayanan semua membawa pesan, ya, membawa sesuatu kepada Bapa Yahweh, memberikan sesuatu kepada Bapa Yahweh untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Tentu kalau sudah mengupgrade bagi sebagai penyampai firman Tuhan, singer, pendoa syafaat, berarti dia ada mempersiapkan apa? Persiapkan di diri. Ya, nggak asal-asalan, harus di-upgrade. Ya, jadi saya berharap setelah hari raya yang kita lalui ini, kita adalah orang-orang yang terupgrade. Amin. Mau di-upgrade saudaraku? Mau di-upgrade saudaraku? Haleluya. Ya, memang kalau namanya di-upgrade itu harus ada apa? Ada usaha, ya, ada tindakan. Ya, jadi kalau selama ini usahanya minim, ditingkatkan. Ya, jadi saya katakan perhatian kita harus ada. Ya, harus saudara buat keseimbangan, balance, ya. Jadi jangan sibuk terus untuk urusan cari duit, ya. Bekerja itu perintah Bapa Yahweh. Bekerja itu juga pelayanan. Tetapi melayani Tuhan juga itu sesuatu yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kayak lesu, ya. Soalnya ini kayaknya ini Pak Gembala ngasih beban nih, ya, cari jiwa lah, mengupgrade lah. Ini nggak ceritain yang terlambat lah, ya. Tapi saya percayalah, ya, bahwa apa yang Bapak arahkan itu tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, ya, untuk keselamatan kita, untuk kita memiliki pahala sedang dikasih, ya. Jadi saudara teruslah bekerja untuk Tuhan, ya, berikan hatimu sungguh-sungguh agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia, ya, kita kerjakan dengan sepenuh hati. Saya menyampaikan salut, menyampaikan terima kasih, ya, anak-anak Tuhan yang dari jauh bisa sampai ke sini. Itu kalau tidak kesungguhan hati nggak bisa nyampe ke sini, ya. Perjalanan panjang, hambatan, macet, biaya, ya. Kayak Pak Karel dari BSD Bumi Serpong Damai, ya, Pak Sebarani, Ibu Sebarani dari Jakarta atau dari Cilengsi jauh, dari Citra sana, ya, keluarga Siombing jauh banget, ya. Tapi ada juga orang yang dekat juga susah untuk datang ibadah. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan yang serius. Tuhan semua perhatikan, saudara, ya. Jadi berbahagialah saudara yang kekasih ketika saudara sudah berjerih lelah, Tuhan akan perhitungkan, ya. 1 Korintus 15 ayat 28 dikatakan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Bapa Yahweh akan perhitungkan apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, itu tidak ada satupun yang sia-sia, ya. Kita baca firman Tuhan. Wah, haleluya. 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Sudah dapat semua? 2 Timotius 1 ayat 6 dan 7. Sudah dapat, kita akan baca bersama-sama, ya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Bapa Yahweh yang ada padamu,
oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Bapa Yahweh memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bukan roh apa? Bukan roh ketakutan, bukan roh pengecut. Di Wahyu pasal 22 dikatakan orang pengecut tidak masuk surga. Kenapa dibilang orang pengecut? Karena dia tidak berani untuk menyampaikan kabar Tuhan, tidak berani menyatakan yang benar itu ya benar, yang tidak berani menyatakan yang salah itu salah, tidak berani menghormati keputusan Bapa Yahweh. Itu adalah orang pengecut. Itu adalah orang yang tidak berani menyatakan yang benar itu adalah benar. Ya, jadi saudara yang kekasih, saudara diingatkan Tuhan dan saya, sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya yang bernama Timotius, yang ketika dia menumpangkan tangan kepada Timotius dan kuasa Roh Kudus turun atas Timotius, diingatkan kepada dia bahwa engkau sudah didoakan dan Roh Kudus sudah ada kepadamu, dan roh yang ada padamu itu bukan roh apa? Roh ketakutan, tapi roh yang berani menyatakan iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak, berani menyatakan Bapa Yahweh lah Tuhan yang maha kuasa. Ketika engkau takut menyampaikan itu, wah, itu saudara betul-betul harus berubah, ya. Saudara takut nanti dia tersinggung, saudara takut dia menolak pemberitaanmu, saudara harus berubah total, ya. Kenapa? Bapa Yahweh menyertai kita. Saya ulangi sekali lagi, dikatakan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan. Kata mengobarkan itu artinya memberikan sesuatu dengan hati yang meluap. Apa? Hati yang meluap-luap, bukan hati yang suam-suam kebut, tapi hati yang semangat. Ya, saya kalau lihat Ibu Gembala khotbah itu, wah, semangatnya itu. Ya, saudara juga harus semangat. Ya, saya nggak bisa niru Ibu Gembala. Ya. Semangat itu diperlukan. Ya, semangat itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, semangat itu harus terlihat. Dari mana terlihatnya? Terlihat ketika dia memuji Tuhan, ketika dia menyampaikan penginjilan. Ya, saya kalau Ibu Siombing cerita ke saya penginjilan ketika dia masih tubuhnya kuat, wow. Saya melihat Ibu Juliana semangat yang ngajak saya menjumpai saudara-saudara di Jakarta, kami jalan penginjilan kepada saudaranya, wow. Cuman harusnya itu harus di-upgrade. Harusnya semangat itu harus terus menerus. Ya, jadi jangan turun. Harus tetap paling tidak konstan. Ya, kalau tidak bisa naik, paling tidak konstan. Jadi semangat itu harus dipelihara. Ya, jadi hari ini saya menyampaikan upgrade, pelayanan kita upgrade. Ya, perhatian kita di upgrade. Semangat mengobarkan, ya, pemberitaan itu seperti apa yang Rasul Paulus minta kepada Timotius. Kau harus bersemangat, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Roh yang ada diberikan Bapa Yahweh kepadamu bukan roh pengecut, ya, tetapi roh yang berani menyatakan kebenaran. Ya, sebab apa? Bapa Yahweh senang kalau namanya dipermuliakan. Bapa Yahweh senang kalau Bapa Yahweh dipuji di segala bangsa. Ya, tadi sudah dibaca 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Biar segala bangsa di dunia memuliakan Bapa Yahweh. Ambil bagian saudaraku, terlibatlah saudara, terlibat, ya, dimanapun segmen saudara. Sebagai pedagang, bicara kepada pedagang, bicara kepada konsumenmu. Sebagai pegawai, bicara kepada teman-temanmu sepegawai, sekantor, ya. Sebagai apa lagi? Pokoknya di mana segmenmu berada, disitulah pelayananmu. Ya, beritakanlah kebenaran, sampaikan yang terutama paling penting. Sampaikan dulu nama Bapa, baru
kehendak Bapa, kerinduan Bapa, keinginan Bapa, ketetapan Bapa, peraturan Bapa itu akan mengikuti. Sehingga orang yang saudara sampaikan, dia akan memuji Bapa Yahweh dan dia selamat karena saudara menjadi Kristos kecil. Anak-anak Tuhan yang diurapi, ya. Kristos itu artinya yang diurapi. Anak-anak Tuhan yang diurapi, ya. Kalau Yesua diurapi, saudara juga diurapi Bapa Yahweh ketika saudara menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan, ya. Inilah firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saya minta pelayan perjamuan Tuhan untuk maju ke depan. Saudaraku bangkit berdiri. Saudara sudah capek duduk dari tadi, kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, Tuhan adalah kekuatanku. Bisa? Kamu bisa syairnya dimunculin? Bersamamu ku takkan. Mungkin banyak yang syairnya nggak hafal. WL mana WL? Ini WL harus topang ini, ya. Sini WL. WL harus mendampingi pengkhotbah. Jangan tinggalkan pengkhotbahnya sendirian, kasihan. Apalagi kalau pengkhotbahnya nggak bisa nyanyi. Ya. Jadi WL harus mengupgrade, ya, supaya menopang pembicara, pengkhotbah. Ya, sini. Mana ini? Bisa munculkan syairnya. Raja wali
hari ini kami Tuhan akan melakukan perjamuan mengenangkan pengorbanan Yesus Mesias Putramu yang Kau berikan sebagai domba yang sempurna, domba Paskah yang tersembelih di Golgota Kalvari. Korban yang harum yang kami bawa kepadamu Bapa, yang kami andalkan, yang melayakkan kami untuk menerima janji-Mu ya Aba yang mulia. Tuhan, hari ini kami mengenang pengorbanan Yesus, ketaatannya sampai mati, dan Engkau membangkitkannya ya Bapa Yahweh pada hari ketiga. Karya-Mu dahsyat, agung, perkasa dan mulia. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesetiaan Yesus, terima kasih buat ketaatan yang mendatangkan keselamatan bagi umat-Mu. Bapa Yahweh, urapi hamba-Mu yang melayani perjamuan ini Tuhan. Bapa Pendeta Bapa Yan Karel, Bapa yang diberkati secara khusus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan terima roti dan anggur bagi tubuh dan darah Yesus. Bapa yang kami siap untuk melakukan. Haleluya Bapa. Dalam nama-Mu Bapa yang Tuhan kami akan lakukan perjamuan dalam syariat, perjamuan roh, perjamuan kudus Bapa. Haleluya Bapa yang Tuhan. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih Bapakku sungguh telah. Bapakku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Kasih Bapakku sungguhlah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Haleluya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Bapa Yahweh. Selama hidupku, Selama hidupku ku sembah Bapa Yahweh. dengarkanlah firman Tuhan. Akulah roti hidup. Amin. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Amin. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Amin. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Amin. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Bapa. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan makan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, Amin. dan aku Amin. akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minum. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam Amin. dia. Amin. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Amin. Angkat tinggi-tinggi ketika Yesua memberikan roti kepada murid-murid. Dia berkata kepada murid-murid, inilah roti, inilah tubuhku, inilah dagingku, inilah roti yang turun dari surga. Maka roti yang di tangan saudara adalah lambang dari tubuh Yesua Hamasi yang dihancurkan. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh. Izin Yesus Hamasi Adonai. Ketika Yesua menuangkan anggur di piala, dia berkata kepada murid-murid, inilah darah perjanjian ditumpahkan lebih untuk menyelamatkan umat manusia. Angkat tinggi-tinggi di tangan kanan. Darah yang membebaskan kita, darah anak domba Paskah yang tersembelih di Golgota Kalvari. Kita imani dan kita percaya hari ini kita mengenal darah Yesus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, di Yesus Mashiach. Terima kasih Bapa. Engkau berkata tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah anak domba. Amin. Keselamatan hanya ada terjadi ketika ada domba yang tersembelih. Amin, Bapa. Terima kasih Bapa buat domba yang sempurna, domba yang mengangkut dosa seisi dunia. Terima kasih Bapa Yahweh, kami mengimani Tuhan karena anugerah yang Kau berikan. Pembebasan terjadi, keselamatan terjadi.
Oleh karena pengorbanan Yesus Hamasiah melalui pemberitaan Dabar Bapa yang disampaikan dia sehingga dia hampir mati oleh karena dosa-dosa manusia. Bapa Yahweh yang mulia, terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan sebagai anak-anak tebusan-Mu Bapa, Engkau mau-upgrade kami Tuhan dari kehidupan kami yang lama menjadi kehidupan yang baru, kehidupan yang diperbarui terus-menerus oleh kuasa darah anak domba Paskah, oleh Dabar-Mu yang kudus yang menguduskan kami dengan kebenaran-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang mulia. Berkenan Engkau Tuhan memberkati Tuhan. Di hari Sabat yang mulia ini Tuhan kami melakukan perjamuan kudus mengenang pengorbanan Yesus Masih. Haleluya Bapa, haleluya. Di bidang Bapa Yahweh, di sini Yesus Masih Adon, kami berterima kasih, kami bersyukur atas perjamuan yang kami terima pada hari Sabat yang mulia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara kasih, saya serahkan kepada WL. Haleluya. Terima kasih untuk firman yang sudah didengar. Ada kemenangan, ada pembebasan di dalam nama Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik. Saya undang pendoa yang berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh yang maha baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu terus menerangi setiap jalan-jalan dalam hidup kami Bapa. Bapa, sebentar kami ingin memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Kau yang memberkati kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik, karena Engkau Bapa kami yang hebat, yang empunya langit dan bumi, yang sanggup menggerakkan bumi ini untuk memberkati kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam Putra-Mu Yesus Hamasiah, kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tidak terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Begitu besar kasih Bapa buat kita, begitu besar kebaikannya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tidak terukur besar kasih setia Bapa. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yahweh. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yahweh. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yahweh. ajaib Perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, Yahweh. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Beri kemenangan, beri kemuliaan buat Bapak. Silakan pengumuman. Haleluya, sahabat Shalom. Ya, ini hari ke-8 dari Raya Sukot Mini Azaret. Ya, Tuhan memberkati kita di hari ke-8. Ini kerinduan kita sejak kita sudah merayakan 7 hari raya. Kita harapkan kalau kita sudah punya gulungan Torah, besok itu sebenarnya adalah hari Simkat Torah. Jadi kita berkeliling bersukacita membawa Torah, ya, mengarak Torah. Jadi hari ini Semini, besok itu Simkat Torah, minggu depan mulai lagi baca Torah dari Beresit, ya, dari Kejadian 1. Tuhan memberkati kita semua. Kita yakin percaya suatu saat nanti kita punya gulungan Torah, ya, karena nggak murah itu kalau gulungan Torah setahu saya. Dan kita bersyukur bersukacita buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Ada Rafael Deardo Setiawan, putra dari Bapak Romi Setiawan, tanggal 3 Oktober, dan kemudian Bapak Bihab tanggal 5 Oktober, dan juga Bapak Oki pribadi tanggal 5 Oktober. Dan hari ini saya nggak tahu apakah bawa sendiri atau memang pas dari panitia Sukot lagi bawa makanan. Selamat ulang tahun juga untuk Astri Sregar, tepat hari ini berulang tahun yang ke-17. Dan berkati buat Astri, Mama Nesya. Dan mungkin minggu depan akan ada yang barengan mau ngebawa makan-makan. Ada 3 orang yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Ada Bapak Gembala tanggal 9 Oktober, ada Ibu Alin tanggal 12 Oktober, dan ada Bu Lince, Ibu M. Sibarani. Tuhan memberkati. Ya, kalau mau patungan paling enggak nasi padang lah ya. Oh iya, ada Putri juga, mungkin belum diupdate di sana saya. Ya, berarti ada 4. Kalau gitu bukan nasi padang. Ya, tolong dikondisikan. Ini bukan mau saya. Kalau nggak ada ya keterlaluan gitu aja sih. Ya, Tuhan memberkati. Ada 4 orang. Kalau nggak ada makan-makan minggu depan, masa cuma kue doang, masa gorengan doang, keterlaluan gitu loh rasanya. Ya, jadi tolong bikin aja grup 4 orang ini. Pak Gembala diwakilkan dengan Ibu Gembala, Bu Alin, Bu Sibarani, dan juga Pak Bu Naftali. Bikin grup berempat dulu saja untuk 1 minggu ini. Grup sementara, konsumsi tanggal 14 Oktober. Kita siapkan. Wah, sudah aduh. Kayaknya udah siap nih Pak Gembala. Aduh, kayak dipaksa gitu. Kalau Pak Gembala, ingat gak khotbah Pak Gembala beberapa waktu lalu? Uang itu jangan disimpan. Kalau kita bisa berbagi, bisa ngasih makan, jangan ditahan. Itu loh.
Saya meremahkan khotbah Pak Gembala, uang itu jangan lama-lama disimpan. Harus dibagikan. Ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kita tunggu minggu depan. Saya harap bukan hanya hari ini aja makan bihun, minggu depan nasi padang, minumnya es apa ya? Es kopior. Kita nikmati semua. Tuhan berkati kita semua, hari sukacita. Dan terus topang dalam doa. Jadi minggu lalu dari pihak RT RW sudah mengirimkan surat, dan kita harapkan minggu depan kita juga akan memberikan follow up kepada pihak pemerintah atas kerinduan kita bisa beribadah di tempat ini, dan nama Tuhan Yahweh dipermuliakan. Dan juga untuk segala masalah yang dihadapi oleh Sinode GPR, Tuhan kasih hikmat buat Pak Ketua, buat kita semua para pengurus bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan Tuhan juga kasih hikmat buat pemerintah, ya Kementerian Agama, Direktur Urusan Agama, dan semua para pejabat yang ada di Kementerian Dirjen Bimas Kristen. Tuhan sendiri yang akan memberi yang terbaik buat Sinode GPRY dan semua sinode-sinode yang ada di naungan Dirjen Bimas Kristen. Tuhan memberkati kita semua, dan sore nanti topang dalam doa. Ya, kalau misalnya tadi malam sampai tadi pagi saya dapat kabar masih Nahami masih dalam kondisi demam, bahkan seperti ya bergetar badannya karena mungkin menahan panas. Ditopang dalam doa supaya Nahami pulih kembali, ya. Dan juga untuk Deborah, mungkin beberapa orang memang belum pernah datang ke sini, ya, tapi waktu itu dalam Zoom, ya, Deborah Sitorus ini dokter, sudah juga diwisuda, sudah dilantik, dan juga sudah ikut apa namanya yang kalau misalkan dokter yang sudah ke daerah itu nah itu, namun dia kembali ke Siantar, ya mungkin mengalami kelemahan tubuh, dan hasil darahnya, cek darahnya itu sampai dibawa ke Jakarta dan hasilnya jelek sekali. Ya, saya nggak perlu sebarkan hasil cek darahnya, cuma di bawah, sangat di bawah rata-rata, ya. Dan itu kita topang dalam doa untuk Deborah. Kerinduannya sebenarnya pengennya ke Jakarta atau ke Depok, dan dia mau beribadah, mau bersama-sama dengan kita beribadah, melayani di tempat ini. Dan kita percaya suatu saat nanti Tuhan sendiri yang akan kirimkan Debo dengan keadaan sehat ke Kelapa, ke Depok ini dengan sukacita. Juga buat luar biasa Ibu Lisi Hombing, wow dahsyat. Sampai tadi malam kita berdoa, Ibu Lis masih lemas, batuk-batuk selama 1 minggu ini, dan hari ini sudah pulih. Luar biasa, Bapak Yahweh dahsyat. Dan terus topang doa buat anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, dan kita berharap tolong tetap dijaga kebersihannya, rumah tempat ibadah yang tempat kita pakai, tisu, kemudian gelas perjamuan tadi dibuang di tempat sampah, gelas-gelas yang kita pakai nanti makan pun juga buanglah tempat pada sampahnya. Jangan diaminkan, sampah pada tempatnya. Ya, maksud diaminkan, salah nanti kan jadi. Jadi tolong diperhatikan kata per kata. Kalau kata Boti itu dilihat, didengar dulu sampai selesai kata-kata saya. Tuhan berkati kita semua, sahabat Salom, tetap semangat dan sukacita. Beri kemuliaan kembali buat Tuhan kita. Selamat berulang tahun kembali ya buat anak-anak Tuhan berulang tahun. Untuk anak-anak Tuhan yang minggu depan berulang tahun, jangan lupa vouchernya belum tadi disebutkan. Kita percaya mujizat Bapak Yahweh selalu ada. Kuasanya yang dulu ada, sekarang pun pasti tetap ada. Untuk Nahami, kami percaya Engkau tahir dan sembuh. Haleluya. Untuk Deborah kami percaya Engkau sembuh dan tahir. Amin. Untuk anak-anak Bapak Yahweh, Amin. yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, Bapak kami bersehati Tuhan. Bapak kami percaya kami memiliki kuasa dari Bapak Yahweh. Kami percaya kuasa Bapak Yahweh besar. Di dalam nama Bapak Yahweh, kami anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Bapak Yahweh sembuhkan, Bapak Yahweh tahirkan.
Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas dosa-dosa kami. Ampuni dosa orang tua kami. Jika karena dosa kami, anak kami, saudara kami, teman kami, suami kami, istri kami mengalami sakit, ampuni kami Bapa. Bukankah Engkau sudah mengirimkan anakmu Yesua HaMasiah untuk menebus dosa kami? Ampuni kami ya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Bilur darah-Mu Yesua HaMasiah yang mengurapi kami yang sakit. Dan kami percaya kami yang sakit sembuh. Sembuhlah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya semua untuk kebaikan. ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba Bila waktu, nanti telah tiba waktu, begitu kami percaya akan kuasa. ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Bapa. ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kita percaya kalau waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kadang kita tidak mengerti apa yang direncanakannya untuk kita. Tapi percayalah, rencana Bapa Yahweh adalah rencana yang terbaik buat kita. Amin. Amin Bapak. Saya undang pendoa syafaat. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Bapa bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami juga bersuka cita hari ini Tuhan.
Kalau Tuhan himpunkan kami di tempat ini untuk beribadah di hari raya Sukot, Tuhan, kami mau taat akan perintah-Mu Bapa. Kalau hari ini Tuhan ajarkan kami untuk kami terus mengupgrade keberadaan kami di hadapan-Mu. Bapa, biarlah hari-hari kami mau isi dengan terus memperbaiki, memperbaharui keberadaan kami. Karena kami tahu Tuhan, Yesua HaMasiah mati bukan untuk orang benar, tapi untuk kami yang berdosa. Dan Tuhan sudah pindahkan kami dari gelap kepada terang-Mu yang ajaib itu. Sehingga hari-hari kami dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kami dapat membedakan yang mana tangan kanan dan tangan kiri. Tuhan, biar Roh-Mu yang mengajar-ajari kami. Roh-Mu Tuhan yang berkuasa atas setiap kami, membawa kami terus naik, membawa kami terus naik dalam iman percaya kami kepada-Mu. Kami tidak akan goyah dengan keberadaan apa yang kami lihat, karena iman kami bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Tuhan yang melalukan pandangan kami dari dunia ini Tuhan, karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atasnya. Tuhan yang berkata bahwa Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Itu artinya bukan kami tidak menghadapi masalah dan pergumulan, tapi setiap pergumulan yang kami akan alami, kami akan keluar sebagai pemenang. Karena kami tidak terikat lagi dengan segala apa yang kami alami, tapi kami hanya terikat kepadamu. Kami hanya terpaut kepadamu Tuhan, sehingga sakit penyakit itu tidak akan menggoyahkan iman kami. Sakit penyakit boleh menyesah tubuh kami, tapi iman kami lebih lagi berharap kepadamu Tuhan, sehingga kesembuhan itu juga menjadi bagian dari setiap kami. Kami berdoa Bapa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Tuhan jamah, sembuhkan, pulihkan. Buat hamba-Mu Oki pribadi, Tuhan sembuhkan, sempurnakan kesehatan. Juga buat anak-anak kami yang masih dalam keadaan sakit. Buat Naomi, Bapak Engkau jamah, Engkau jamah Naomi Bapak. Kami percaya Tuhan yang pulihkan, sembuh. Buat Deon, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan. Juga buat Habakuk Tuhan, Rapa Noel kami bawa dalam tangan Tuhan. Dia mengalami sakit lambung pada saat dia beribadah, tapi dia tetap beribadah kepada-Mu. Kau yang perhitungkan Tuhan, dan Kau yang jamah anak-anak kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberkati kami semuanya dengan kesehatan yang sempurna. Kalaupun masih ada kelemahan tubuh kami, itu tidak akan mengikat, karena kami sudah dibebaskan daripada. Biarlah kami terus memandang kepada-Mu. Kami mau mengisi hari-hari kami dengan ucapan syukur. Betapa Engkau baik, betapa Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup. Bapa yang memulihkan keberadaan umat-Mu Tuhan. Kalau kami sudah memasuki tahun yang baru dalam kalender Hebrew, di dalam kalender Ibrani, dan kami sudah berkomitmen di tahun ini Tuhan, Kau melihat komitmen masing-masing setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mampukan kami Bapa, karena tidak ada kekuatan kami untuk melakukan ini dan itu.
Karena hidup kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Sehingga intimidasi iblis itu tidak akan dapat lagi mengalahkan kami. Karena kami ada di dalam Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang dapat merusak kami dan anak-anak kami. Karena kami ada di dalam naungan yang maha tinggi. Kami percaya Bapa Yahweh, pencipta alam semesta raya ini, yang menaungi setiap kami, keluarga kami. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang akan bawa kami di tahun ini Tuhan. Kau yang akan bawa kami terbang seperti seekor raja wali. Saat kami mengepakkan sayap, kami akan terbang dengan kekuatan penuh dari Tuhan. Bapa yang memperbaharui kekuatan kami. Apapun yang kami lakukan, kerjakan biarlah semua berhasil baik. Nasib mujur keberuntungan itu ada di pihak kami. Tuhan, Engkau yang membela perkara umat-Mu Tuhan. Engkau yang berkata, Yesua HaMasiah, bahwa dunia ini akan membenci kami. Tapi kami tidak akan takut. Karena kami bersama dengan Tuhan. Kami melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh karenanya Bapa, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu atas kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengendalikan diri kami, mengendalikan pikiran kami, mengendalikan hati dan perasaan kami. Sehingga kami terus terpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, ada berkat Tuhan yang akan mengikuti hidup kami. Biarlah anak-anak Tuhan tidak lagi mengejar berkat, tapi berkat itu yang akan mengikuti kemanapun kami pergi. Ada penyediaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, kami hidup bukan karena pekerjaan kami, tapi kami hidup karena pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang akan percayakan kami posisi-posisi kunci, tempat-tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami, buat anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah Tuhan jadikan kami menjadi Yusuf akhir zaman, menjadi orang-orang yang menentukan di dalam waktu kehidupan kami di dunia ini. Bapa, sudah waktunya Tuhan, Engkau yang melihat Bapa, kesungguhan kami di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau bawa kami ke lembah, kami tetap mau ikut Tuhan. Dan Engkau akan memperhitungkan segala sesuatunya. Dan pada waktunya Tuhan akan membayar upah kami. Tuhan yang akan memberikan upah kami. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tidak pernah mau dipiutangi. Saat kami bertekun di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa hidup kami akan Tuhan bawa dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Mungkin hari ini kami tidak melihat, mungkin hari ini kami belum melihat, tapi dengan iman percaya kami mau katakan, kami akan melihat hari-hari baik kami bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat hari-hari baik kami bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, mungkin kami melihat, kami terpojok. Kalau tetangga-tetangga kami banyak yang komplain dengan keberadaan kami di tempat ini. Tuhan, kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya memuji dan menyembah-Mu di tempat ini Bapa. Oleh karenanya Tuhan, belalah perkara umat-Mu Bapa. Engkau yang melawat hati setiap tetangga-tetangga kami, seluruh masyarakat yang ada di sekitar kami Tuhan. Biarlah saat kami memuji Tuhan, bukan mereka merasa terganggu, tapi mereka dapat lawatan Tuhan. Karena ada kuasa Roh HaKodes yang mendahului setiap kami, menjangkau jiwa-jiwa. Bapa, berbelas kasihanlah Tuhan, berbelas kasihanlah Bapa buat tetangga-tetangga kami Tuhan. Kami percaya Bapa, hati setiap orang milik Tuhan. Tuhan yang mengeraskan hati, dan Tuhan juga yang melembutkan hati. Engkau jamah hati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat sinode GPRI
yang sampai hari ini masih bergelut dengan keadaan yang sebenarnya tidak perlu. Tuhan, kami bawa semua ini dalam tangan-Mu, Bapa. Kami tahu bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Bapa, biarlah melalui apa yang kami alami di dalam organisasi kerohanian ini Tuhan, kami dapat melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Tuhan, kami tidak mau berkata bahwa kami benar dan orang lain salah, tapi semuanya itu ada di pemandangan Tuhan. Tuhan yang menjadi hakim atas setiap kami. Tuhan yang memperhitungkan. Kalau kami sudah menyelenggarakan musyawarah nasional di Jakarta tanggal 22-23 Mei 2023 yang lalu, Bapak, segala sesuatu sudah kami lakukan bukan buat manusia, tapi kami lakukan semuanya buat Engkau Tuhan. Dan Engkau yang sudah memilih pemimpin bagi kami. Bapak, biarlah Tuhan yang memberikan ketetapan hati kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyerahkan untuk Tuhan memilih pemimpin buat kami. Bapak, berikan hamba-hamba-Mu hati yang rela untuk berjalan, untuk tunduk akan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau yang menjamah hati mereka saat ini Tuhan. Shalom-Mu sampai di seluruh Indonesia. Tuhan, biarlah kami melihat saat kami sudah melewati 7 hari raya ini, ada perubahan besar terjadi. Kami tidak lagi fokus dengan apa yang kami mau, tapi kami mau fokus dengan apa yang Tuhan mau. Pakai telinga kami untuk dengar-dengaran akan apa yang Tuhan mau. Bapa, berikan kami telinga seorang murid yang baik, sehingga saat kami berjalan, kami mau dengar-dengaran. Dan kami percaya Tuhan, saat kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka hidup kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang memberkati buat adik kami Astri yang saat ini berulang tahun. Tuhan berkati hidup, Tuhan berkati keluarganya. Biarlah Bapa dia semakin mencintai Tuhan lebih lagi, sehingga apa yang dia lakukan semuanya menyukakan hati-Mu dan memberkati rumah tangganya dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kalau sebentar kami akan memasuki tahun politik. Di tahun 2024 kami akan memilih pemimpin yang akan memimpin kami 5 tahun ke depan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Tuhan, berikan kami pemimpin yang daripada-Mu Bapa, untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang besar. Tuhan, kami bawa Indonesia dalam tangan. Kami tidak hanya besar secara jumlah, tapi kami besar secara kualitas. Bapa yang memberikan berkat buat setiap kami dan anak-anak kami, sehingga melalui anak-anak Tuhan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan kerinduan kami untuk hujan pertobatan terjadi buat bangsa ini. Bapa, Engkau melawat Tuhan rumah-rumah ibadah yang ada di bangsa ini. Bapa, Engkau lawat Bapa, karena kami tahu saat orang datang beribadah itu tandanya sedang mencari Tuhan, mencari Sang Pencipta itu. Dan biarlah Tuhan mereka bertemu dengan Engkau. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Kalau firman-Mu berkata ladang sudah menguning siap untuk dituai, kami minta Tuhan pengerja-pengerja, pakai kami Tuhan untuk pengerja-pengerja, untuk menuai jiwa itu Bapa. Terima kasih Tuhan buat semua pembentukan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia. Semuanya
akan menjadi berguna pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Debo Tuhan. Kami bawa Tuhan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu. Kalau kami mendengar saat pemeriksaan darahnya jauh dari yang seharusnya, Tuhan, biarlah semuanya ini tidak membuat dia mundur, tapi justru dia semakin melekat kepada Tuhan. Debo semakin melekat kepada Tuhan, sehingga saat apapun yang terjadi dia tidak lagi menghiraukannya, karena hatinya hanya terpaut kepada Tuhan. Bapa, Engkau berikan kualitas iman yang luar biasa buat dia Tuhan, sehingga hidupnya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Betapa Tuhan yang kami puja, kami puji. Bapa Yahweh pencipta alam semesta raya adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan kami iman seperti Paulus. Walaupun mengalami sakit tidak membuat dia lemah, justru sakit itu membuat kami semakin kuat, semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang memberkati umat pilihan-Mu Israel, yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah Bapa, sebelum segala sesuatu dipulihkan, kami percaya umat-Mu akan dipulihkan terlebih dahulu. Dan kami percaya saat umat-Mu dipulihkan, maka segala sesuatu akan dipulihkan. Dan itulah waktunya Bapa. Yesua HaMasiah datang menjemput kami. Dan kami percaya Tuhan, rapture itu menjadi bagian kami. Kami akan diangkat ke awan-awan permai bersama dengan putra-Mu Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Kami percaya syafaat kami sudah sampai kepadamu. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berlama-lama untuk menjawab segala permohonan kami. Di dalam nama Yesua HaMasiah kami berdoa dan bersyukur. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkanlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Terberkatilah Engkau oleh umat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan, yang telah beribadah Syabat Gadol di hari Raya Sukkot, hari yang ke-8 pertemuan kudus yang Bapa perintahkan. Diberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini Tuhan. Berkatilah mereka sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Bapa memberkati sepanjang hari-hari yang mereka akan lalui, mulai dari Yom Rishon sampai kepada Yom Sisi. Bapa, Engkau melihat Tuhan usaha mereka datang beribadah. Dari mulai yang tempat yang terdekat sampai yang terjauh, Bapa Engkau melihat jerih lelah mereka Bapa. Persembahan syukur yang mereka berikan, korban syukur kepada Bapa.
Bapak Yahweh, perhitungkan semua, balaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Sebab Engkau berkata apa yang ditabur anak-anak-Mu tidak pernah akan sia-sia. Engkau berkata barang siapa yang menabur dia akan menuai. Bapa Yahweh yang mulia, berkatilah usaha pekerjaan anak-anak-Mu ini semua Tuhan. Berkati semua rencana-rencana kerinduan hati anak-anak Bapa, hasrat hati kerinduan Bapa, khusus yang Bapa berdoa Tuhan, Tuhan anak-anak yang masih dalam kelemahan tubuh, Bapa sempurnakan, pulihkan kesehatan mereka Bapa. Ibu Riana Tuhan, Naami, Bapak Daniel Subowo, Pak Arifin Panjaitan, Mami Widayati, Bapa berbelas kasihan Engkau Tuhan. Selamatkan dan berkati mereka dan keluarga ya Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau di umat yang mengasihi Engkau yang telah beribadah kepadamu di hari yang mulia ini Bapa. Bapa secara khusus juga Bapa berdoa untuk Deborah Sitorus Tuhan. Bapa Engkau yang tahu keadaan anakmu ini Tuhan. Dia berharap bersandar kepadamu Tuhan. Dengan kuasa nama-Mu yang dahsyat Bapa Yahweh Tuhanku, Bapa biarlah Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa pelanggarannya. Izinkan dia melihat mujizat-Mu terjadi Bapa. Tuhan, izinkan dia memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang kudus yang dipermuliakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Tuhan, biarlah dia persembahkan tubuhnya untuk kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan dapatkan kabar baik atas umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang berseru kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bapa, hari ini ulang tahun Astri Bapa, secara khusus sama berdoa untuknya. Berkati dia Bapa Yahweh, berkati pribadi, keluarganya, orang-orang yang dia sayangi, selamatkan dan berkati Bapa. Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, hamba berdoa biar malaikat-Mu senantiasa menyertai. Tuhan, Kudus terus menuntun dia kepada rancangan yang sempurna. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan. Bapa, persembahan syukur yang telah diberikan, korban tetangan, perpuluhan, dengan segala keterbatasan dan kekurangan mereka Bapa, mereka memberikan kepadamu Bapa. Tuhan, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhan. Terpujilah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad Bapa Yahweh yang maha mulia. Syukur, haleluya. Saudara yang kasih, terimalah berkat Bapa Yahweh. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Yevarika Yahweh keis mereka. Amin. Kenye reco. Yar Yahweh panai pelega vikunika. Amin. Kenye reco. Yisa Yahweh panai pelega vesem lecha shalom. Amin. Abi todaraba. Abi todaraba. Haleluya. Abi todaraba. Sahabat shalom, sahabat shalom, sahabat shalom. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin.